Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aisologi. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan bintang tamu nih. Kita kedatangan Kanabel dan Kak Marsha. Halo. Ya, jadi kali ini kita mau bahas nih tentang toxic productivity. Apa sih toxic productivity itu? Toxic productivity adalah keinginan tidak normal untuk menjadi produktif setiap saat. Misalnya, produktivitas yang berlebih dan bisa menyebabkan burnout atau kesehatan mental kita bisa terganggu. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengerjakan tugas atau belajar di setiap saat tanpa jeda. Nah, Kak Marsha sama Kak Kanabel pernah ngerasa nggak sih kalau Kak Marsha sama Kak Kanabel tuh mengidap toxic productivity? Mengidap. Kalau untuk gue sendiri sih, dulu gue sering ngidap toxic productivity ini ya. Terutama waktu dulu gue masih awal-awal masuk SMA nih. Kayaknya kan masuk SMA tuh pertama kali tuh hype banget gitu. Dunia yang baru, pergaulan yang baru, lingkungan yang baru. Nah, pasti dari situ juga pernah gue sekali dua kali mengalami kayak toxic productivity itu. Oh, Marsha sendiri gimana? Kalau aku sih ya, kayaknya kalau sekfor gue nggak sih, gue mager-mager aja gitu. Missing lumayan banyak. Tapi pas JC1 inget nggak waktu yang kita ada SE yang hampir sebulan itu? Oh iya. Yang CT gabung ke SE itu bener-bener kayak pokoknya nggak boleh istirahat, harus terus kerja. Tapi ujung-ujungnya kan kayak jadi capek sendiri gitu ya. Terus waktu itu OSIS tuh lagi kayak hektik-hektiknya juga kan. Bener. Itu waktu itu bisa kayak tidur tuh jam 4 subuh gitu. Kayak belajar buat besoknya. Terus siangnya tuh nanti lanjut kita mengosis lagi gitu. Nanti kayak tidur tuh baru sore. Paling tidur cuma berapa jam deh. Dan itu selama sebulan kan keulang terus kayak gitu ya. Jadi kayaknya mulai kerasa gitu kayak nggak sehat juga ya kalau misalnya pengen produktif terus. Kerasa banget tuh ya toxic produktifnya kalau sampai gak tidur berapa jam itu. Itu parah sih. Iya itu. Tapi menurut Nabel sama Marsha sendiri nih, pandangan masing-masing dari kalian tentang toxic productivity itu gimana sih? Pandangan toxic productivity udah pasti nggak sehat sih. Yang pertama kan pasti kayak nggak sehat ke mental sama sehat ke fisik juga ya. Kalau yang aku rasain waktu itu sih lebih ke fisik. Saya mental aku sebagai anak AIS sudah biasa banyak tugas dan ya project gitu, ujian ya, CT hampir 3 minggu sekali. Itu aku udah biasa sih, udah mulai terbiasa. Tapi kalau ke fisik tuh itu lebih capek sih, kayak kan bener-bener bayangin aja dari maghrib gitu, terus belajar materinya kan banyak juga ya kalau SE biasanya. Apalagi kita materi-materi A-level kan, HGCSE A-level, terus begadang sampai jam 4 gitu di meja belajar terus. Itu jujur aja badan aku tuh udah kayak koyo semua. Kalau misalnya hujan tuh pagi-pagi tuh udah bau koyo gitu. Makanya koyo tuh stok tuh habis seminggu tuh bisa kayak Kok jadi ngomongin koyo sih? Karena Kak Marsha remaja jompo tuh. Toxic productivity itu bisa menyebabkan kalian jadi remaja jompo. Menuan dini. Ya pokoknya ini FYI aja ya, TMI. Kalau seminggu tuh bisa kayak 2-3 paket koyo yang isi 10. Malu deh gue ngomong gini. Remaja jompo. Gak apa-apa. Tapi itu bagus itu. Jadi kerasa banget kalau toxic jadi kerasa banget kalau toxic productivity itu emang bisa bikin remaja-remaja jadi jompo. Umur 13 rasa 73. Koyo everyday. Nah gimana nih kalau Kanabel jangan-jangan remaja jompo juga sama kayak Kak Marsha? Alhamdulillah kalau gue sih terhindar dari remaja jompo ya. Karena gue punya waktu sendiri untuk ngebagi biar gue tuh jangan sampai toxic productivity. Ya karena ya toxic. Di sini ngomong jadi toxic productivity. Iya, toxic productivity. Oke. Jadi kalau menurut gue toxic productivity itu ya nggak bagus aja gitu. Karena itu bisa perlahan-lahan kayak ngikis badan sama mental lu. Kalau mental lu sendiri sama mindset lu udah jelek gitu, lu jadi ngerjain apa aja tuh kayak males gitu, kayak nggak ada semangatnya. Kayak gue tuh pernah abis toxic productivity seminggu tuh gue burn out dan tugas-tugas tuh ya banyak yang nggak kelar gitu. Berarti emang harusnya nggak boleh sih ya toxic productivity gitu ya.
selain dari kita yang toxic productivity, kakak pernah nggak sih ada di lingkungan yang toxic productivity? Jadi bukan kakak yang toxic productivity. Tapi di lingkungan sekitar juga ada gitu. Iya. Jadi kita terpengaruh gitu. Benar-benar. Gimana? Kalau gue sendiri sih ya, lingkungan temen gue sih nggak ada yang kayak gitu sih yang toxic productivity. Ya paling yang gue tahu Marsha aja ya. Kalau kerja sesuatu terlalu over gitu ya. Nah, kalau gue sendiri tuh teman-teman gue tuh alhamdulillah santai, malah kebanyakan santainya ya. Sebenarnya jangan dicontoh ya. Jadinya karena terlalu santai, ya kadang-kadang kita juga jadinya males gitu. Kalau aku sih apa ya? Kayaknya gue nggak sih yang menciptakan lingkungan toxic Ya, productivity. karena kalau gue ngeliat lu sendiri nih, lu tuh udah lekat banget dengan remaja jompo ya. Gitu. Ya karena kan aku siangnya belajar gitu ya. Nanti malamnya pacaran tuh sama Google Classroom, Iya. sama assignment gitu. Ngedate-nya bukan sama Ayang ya, sama Google Classroom ya. Nggak punya ayang. Iya, Ayangnya kan Google Classroom. Oh iya. Buka laptop gitu kan virtual. Tapi kayak kalau lingkungan gitu sih enggak sih teman-teman aku nggak ada yang gitu. Termasuk Nabel, produktifnya dia nggak sampai toksik sih kata gue. Ya nggak? Ya, gue mah kadang Kalian sama kan, jadi nggak merasa. ya Sih banyak. Tapi kayak teman-teman gue juga banyak itu pada santai gitu sih. Ya terlalu santai sih malah ya. Mungkin itu kalian merasa kayak kalau misalkan ngelihat orang lain santai gitu, lu jadi kayak pengen ngelakuin sesuatu gitu, kayak pengen nyusul mereka, ngerti nggak? ya malah kalau temen gue tuh ada yang bilang kalau dunya besok subuh, kalau dunya jam 9 malam hari Rabu, gue ngerjainnya hari Kamis. Kalau di lingkungan teman-teman gue sih seperti itu ya. Temen lu siapa yang kayak gitu? Adalah inisialnya A ya. Oh itu kayak teman gue juga deh. Temen lu juga kayaknya. ya? Temen gue juga. Temen lu juga ya, bener-bener banget. Oke. Berarti kerasa banget ya kak toxic productivity-nya tuh berarti bukan di lingkungan, berarti emang pecinta toxic Iya, productivity. kayaknya emang satu circle-nya tuh toxic productivity. Iya. Jadinya nggak kerasa kalau mereka tuh toxic productivity sampai-sampai tadi Kak Marsha tuh ngedate sama Google Classroom. Itu udah bukan toxic productivity, itu toxic relationship itu. Kalau sampai bangun itu sampai ke subuh itu. Kalau ini nih plus minusnya toxic productivity itu apa sih menurut Nabel sama Marsha? Ya kalau gue ya plusnya dulu deh ya. Kalau minusnya kan tadi udah. Kalau plusnya itu tugas kelar. Google Classroom WTP. Google Classroom gue missingnya 0. Lu missing berapa? Gue 0 selalu sih. Tuh kan berarti kita jadi kayak yang plusnya itu tugas-tugas dikerjain pada kelar gitu kan. Tapi minusnya juga plusnya juga lu jadi semangat gak sih kayak buat pengen ngejar sesuatu semangat gitu, tapi terlalu semangat. Ya ada goalnya gitu. Ya ada goal gitu. Tapi minusnya ya itu jadi badan sakit-sakit, mental capek, sleep schedule nggak keatur ya. Tapi kalau misalkan sampai nyubuh gitu kayak minum kopi, itu kan nggak bisa tidur juga tuh sampai paginya. Ya kalau gue kadang suka sampai dimarahin nyokap gitu. Karena nyokap tuh katanya susah ngebedain gue tuh antara main sama belajar karena sama-sama di kamar kan. Iya. Nah, gue tuh sehari tuh ya duduk dari pagi jam 7 sampai sore gitu. Jam berapa tuh sore? Sampai malam sampai jam 11. Itu kalau dihitung-hitung kan duduk terus gitu. Itu cuma buat tugas. Buat enggak sih, kebanyakan main sebenarnya. Nugas main juga dia. Ya, tapi kalau lagi nugas gila-gilaan lah. Kalau seminggu tuh banyak tugas, ya kadang lebih banyak nugasnya gitu daripada mainnya. Kalau gue sih ya biasanya suka dikomplain. Kalau misalnya pintu kamar ditutup kan. Kalau misalkan dari pagi gitu belajar, kadang sampai sore. Terus datang-datang, kakak, kamar kamu bau koyo gini sih. Pokoknya lu kalau masuk kamar gue tuh udah bau koyo semua. Kalau buka laci, kan gue nyimpen buku tuh di laci kan ya. Kalau buka laci, itu tuh keluar tuh sembriwing wangi koyo gitu. Karena nyimpen koyonya sama buku di situ. Apalagi ya, ya minusnya itu sih, paling kayak jadi kecapean gitu, terlalu maksain diri juga. Terus, soalnya gue sempat ya waktu yang, pas waktu SA week SA gitu, gara-gara gue terlalu maksain diri, jadi kayak sempat ngedrop kan, kayak sakit juga, gak enak badan. Enggak. Oh, enggak ya. Gak enak badan gitu, demam, terus tapi kayak
harus maksain diri juga. Saya sebenarnya toxic productivity gue sih tujuannya bukan kayak pokoknya ini harus kelar, tapi lebih males kalau harus ujian susulan gitu lebih lama. Iya Ya benar-benar. kan jadi pengen udah lo beresin sekarang aja, kerjain sekarang aja semuanya. Ya gitu. Gitu ya. Tapi emang kerasa sih sebenarnya kalau misalkan lihat Google Classroom missingnya 0 gitu kan, gak ada tugas yang Ya pasti enak enggak juga gitu ya. kan. Ya, berarti emang Tapi- plus dari toxic productivity itu ya jadi ini bintang tamu kita terhindar dari sifat kita Iya. yaitu missing everywhere. Nah, Iya kan beda ya kan. iya, itu plus ya. Tapi minusnya juga ada tadi banyak kan sampai kamar saya tadi katanya kamar Koyo bener-bener katanya iya kan. koyo iya bener-bener. Nah, tapi nih kan kalau kamar saya mungkin kerasa ya kalau udah tahu toxic productivity itu ya jelas kamarnya jadi koyo. Nah, kalau Kanabel nih sama Kak Marsha, tahu nggak sih tanda-tanda di mana kakak tuh udah toxic productivity dan harus berhenti dari toxic productivity itu? Kalau gue sih, gue bilangnya udah tilting ya. Kalau udah tilting tuh ya berarti kayak gue gampang marah, terus gue nggak bisa kebincut dikit gitu. Kayak suka dipanggil-panggil kan kesel gitu kalau lagi ngerjain tugas. Ya itu berarti gue ya ini mah udah harusnya waktunya istirahat gitu. Biasanya gue ngelakuin sesuatu atau main ya biasanya pelarian gue. Ya karena gitu gue udah capek banget gitu sama tugas yang udah gue kerjain gitu karena udah kelamaan dan kebanyakan juga gitu. Kalau Marsha gimana? Kalau gue sih ya sebenarnya baru ngeh kalau misalkan yang selama ini gue lakuin itu toxic productivity pas udah libur semester. Kan libur semester kita nggak ada ngerjain apa-apa tuh kan, kayak ya bebas aja gitu, libur nggak ngapa-ngapain, diem di rumah. Tapi itu tiap hari tuh masih bangun pagi gitu, kayak mau sekolah gitu, terus kayak ngerasa kok kayak nggak ada yang dikerjain gitu. Enggak, tapi nggak pengen ngerjain tugas juga, cuman kayak biasanya jam segini tuh lagi sibuk gitu depan laptop gitu kan. Sekarang diem doang gitu, bengong di rumah. Terus pas udah gitu kan kayak mikir orang mah kan harusnya seneng nggak sih, misalnya lu kalau nggak ngapa-ngapain, bangun siang kan kalau libur tuh. Terus kayak harus agak dikontrol gitu deh, kayak harus ada time managementnya juga. Nah, berarti itu apa cara-cara dari bintang tamu kita. Kalau Kak Fatan sendiri gimana nih? Mungkin sesama host apa sama kita kena toxic productivity juga? Kayaknya enggak deh, kita boro-boro. Ini kita hari-hari. terkena toksiknya bukan productivity, jadi nggak productivity kita mah. Iya. Nah, terus nih, kan tadi kita udah tahu gimana contoh orang terkena toxic productivity, terus gimana kita rasanya kalau kena toxic productivity. Iya. Nah, gimana cara kita cegah toxic productivity nih kalau kata Kanabel sama Kak Marsha? Cara nyegahnya. Gimana gitu? Iya. Ngobrol dulu sama gua. Ya lu coba Fatan cara biar nggak produktif gimana? Cara biar gak produktif ya emang dari lahir udah gak produktif gitu. Mau gimana? Kamu udah nggak ada motivasinya gitu. Bisa jadi. Cara berhentinya gimana ya? Berhentinya? Udah deh, boleh. Boleh deh, gue bingung. Mungkin kalau buat berhenti sih nggak bisa ya. Kalau emang dasar lu rajin ya, udah rajin terus gitu sampai nanti lu nggak ada. Bukan gue yang bilang, dia doang yang bilang. Nah, ya. Nah, kalau gue sih lu harus punya distraction gitu atau teman-teman lu gitu. Lu boleh punya temen yang sering main atau yang males, tapi lu jangan sampai ke bawah sama dia juga gitu. Maksudnya lu harus tahu batasan lu di mana gitu. Kayak misalkan, gue udah ngerjain tugas nih udah kebanyakan, kayaknya waktunya gue berhenti gitu. Kayak misalkan due date-nya tuh masih minggu depan, ya udah lu kerjainnya nanti aja gitu kan, masih banyak waktu. Jadi lu lakukan hal-hal lain gitu di luar tugas gitu. Pokoknya selain ngerjain tugas gitu. Gue apa ya? Kayak harus cari kesenangan baru. Saya waktu habis libur tuh kan kita mulai sekolah lagi tuh kapan ya, Januari gitu kan. Iya benar. Terus tugas tuh masih lumayan sedikit gitu, jadi belum terlalu hektik. Tapi sekarang nih lagi mau ujian lagi kan ya, tugas chatnya segala macam, project udah mau dikumpulin. Kata aku sih harus pinter-pinter ngatur waktu aja, terus harus cari kayak hobi baru gitu. Misalkan kayaknya kalau misalnya kamu ada hobi gitu kan, kayak
aku akhir-akhir ini lagi suka baca novel. Jadi misalkan nanti aja deh ngerjain tugasnya mau baca novel dulu, maksudnya tapi asal kamu ngerjainnya sebelum due date-nya gitu. Kayak kalau misalkan kamu ada distraction yang tadi, kalau ada kegiatan lain yang kamu sukain, jadi kan kamu bakal lebih milih ngelakuin hal itu kan daripada ngerjain Iya, tugas. benar-benar. Tapi ini buat ngurangin toxic productivity ya. Kalau yang belum produktif, mending kerjain tugasnya. Mending jangan dulu cari distraction. Kalau buat kalian yang udah kurang produktif, kalian jangan merasa diri kalian toxic productivity gitu. Karena kalian tuh sebenarnya emang gak ada kerjaannya gitu. Kalian harus lebih produktif gitu. Gue takut habis ini dihujat sama anak-anak AIS, so kalian merasa paling ini gitu, paling. Enggak. Gua nggak merasa paling produktif. Ya, gua masih lebih gila Marsha sih. Sebenarnya kayaknya pakai ralat kayaknya gue lebih ke time management gak sih? Saya kalau misalkan bisa ngatur waktu kan gak mungkin sampai belajar sampai jam 4 subuh juga ya maksudnya. Ya kalau gua nggak gitu sih. Iya. Maksudnya kayak prioritasin dulu gitu. Misalnya kalau misalnya gue prioritasin tugas-tugas duluan gitu, pasti kan gue cepet kelar juga gak sih? Bener-bener. Jadi pokoknya lo harus bagi prioritas gitu. Misalkan kerjaan ini dulu. Kalau kata nyokap gue sih kayak dibikin kayak puzzle gitu ngerjain tugas tuh. Jadi disusun-susun dari yang bisa dulu, nanti bisa nanti lanjut gitu. Ya, assalamualaikum. Balik lagi di Aisologi. Tadi kameranya mati ya, jadi kita sekarang mau langsung aja ke kesimpulan ya. Jadi Kesimpulannya kita itu Gimana? memang harus menghindari toxic productivity. Tapi seperti yang udah kita lihat, toxic productivity juga memberi beberapa manfaat seperti jadi rajin dan sebagainya. Jadi selain harus menghindari toxic productivity, kita juga harus tetap produktif, ya gak? Kak? ya intinya jangan terlalu mengagungkan ngerjain tugas lah gitu itu. Ini sih sebenarnya nggak bagus sih. Tapi jangan terlalu merendahkan tugas juga, nanti misinya banyak. Ya gitu. Kenapa? Kita relatable. Kita relatable kan antara toxic productivity dan productivity itu kita tuh berada di tengahnya Kakak. Iya. Antara nggak produktif sama disuruh. Antara nggak produktif sama ya kadang kita ada jiwa produktifnya kadang hilang gitu kadang. Iya. Kadang nggak balik lagi. Ya kadang nggak balik lagi gitu kan sampai ngumpul tuh tugas tuh 50, 100. Adalah. Maksimal missing ya 0 lah ya, harusnya 0 loh kalau missing tuh. Janganlah sebenarnya harus kerjain tuh tugas. Karena gak enak juga kan Kak? Iya. Kerasanya. Kayak banyak tugas tuh nggak enak jadi kita mau main apa-apa kayak Tugas hambat sama tugas juga. bener. Kayak gitu sih. Ya. Jadi ya Sekian dari kita soal toxic productivity. Sampai jumpa di Aisologi episode kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2 enggak. Kan nggak ada kesimpulannya. Tadi kesimpulannya udah itu kesimpulan semua.